Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwi Yuliani bersama rekan saya Astrid Tika Fajriani. Di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, di mana pada materi pertama terkait ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja, dan materi yang kedua modal intelektual dan keuntungan investasi pendidikan. Yang dimana pada materi pertama yaitu terkait ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja. Nah, pada bagian pertama ini disparitas itu sendiri, disparitas educational secara gender adalah disparitas itu sendiri adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lain. Kondisi ini biasanya terjadi disparitas gender dalam bidang pendidikan paling kentara di negara-negara Asia Selatan, di negara-negara Arab dan di Sub-Sahara Afrika. Pada tahun 1990 di negara-negara Asia Selatan jumlah wanita buta huruf mencapai 68 juta orang dibandingkan dengan pria sebanyak 41 juta orang. Nah, pada bagian materi yang kedua yaitu ekonomi wanita dan potensi manajerial. Nah, di mana menurut George Paulus pada 1987 selaku pakar ekonomi pendidikan dan World Bank dalam bukunya yang mengemukakan bahwa di daerah perkotaan, urban atau pedesaan di negara manapun jumlah wanita pengangguran jauh lebih banyak daripada pria. Nah, kondisi ini bertentangan dengan potensi internal kaum wanita yang sesungguhnya. Sudah saatnya kaum wanita berpacu dan dipacu untuk memperoleh pendidikan setara dalam jumlah dan mutu pria. Karena Paulus berpendapat bahwa wanita mampu mencapai pendidikan tertinggi, maka prestasinya dalam sektor usaha yang sangat luar biasa. Yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa di United Kingdom rasio pendapatan wanita sarjana dengan seluruh pekerja adalah 2,6, sedangkan pria hanya 2,3. Sedangkan di Amerika wanita menyelesaikan pendidikan tertinggi memperoleh pendapatan rata-rata 40%, lebih tinggi dari rata-rata pendapatan pria. Nah, adapun pada bagian ketiga proporsi pendidikan dan pendapatan, di mana sehebat apapun mutu proses dan keluaran institusi persekolahan dan kemampuan mengkombinasikan pendidikan akademik dengan pendidikan profesional, nah dalam banyak kasus akhirnya ditakar oleh penggunanya dari perspektif nilai ekonomi yang diperoleh setelah lulus. Menurut Chart pada tahun 1998 yang menyusun proporsi mengenai relasi atau kaitan antara pendidikan dan pendapatan. Yang pertama yaitu kenaikan atau besaran tingkat pendapatan sejalan dengan tingkat pendidikan. Nah, setiap tahun tambahan pendidikan diperkirakan akan memberi efek sebesar 5% sampai 16% terhadap pendapatan. Yang kedua itu pertambahan marginal dalam pendapatan muncul dari pertambahan tahun sekolah adalah lebih tinggi bagi orang-orang yang selama bersekolah itu mencapai kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, jika keuntungan yang berupa uang merupakan efek langsung dari peningkatan kualifikasi atau jenjang sekolah yang ditempuh, banyak orang yang berusaha untuk bersekolah lebih lama. Dan yang keempat, orang yang menerima pendidikan dengan kualitas pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan meskipun untuk hal tertentu. Nah, pada bagian yang keempat, silang pendapat mengenai kaitan pendidikan dengan pendapatan. Nah, penemuan yang membuktikan bahwa kontribusi pendapatan pada tiap-tiap tingkat pendidikan lebih besar pada pekerja yang lebih tua. Nah, khususnya bagi mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Nah, di samping itu penambahan mamanya berpengaruh berbeda-beda terhadap keluaran ekonomi, bergantung pada jenis pekerjaan, yaitu perbedaan lebih besar pada pekerjaan yang profesional dibanding pada pekerja yang manual. Nah, adapun fungsi penghasilan dari pendidikan atau katakanlah tingkat keuntungan pendidikan yang telah dianalisis oleh para ahli, baik itu di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Nah, fokus observasi mereka umumnya adalah subjek berpendidikan yang bekerja pada sektor formal. Nah, sementara pada bagian yang kelima yaitu pendidikan dan produktivitas kerja. Nah, di mana tingkat keuntungan dari investasi pendidikan ini telah banyak dikaji. Nah, yang mana beberapa negara masih sangat
masih sangat sedikit kajian mendetail tentang hubungan antara pendidikan dan penghasilan. Nah, sebuah review pernah dilakukan dengan mencakup 18 survei di 13 negara yang mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan para petani dan produktivitasnya. Adapun hasil survei menunjukkan bahwa 4 tahun pendidikan sekolah memungkinkan untuk menambah produksi sebanyak 10% keluaran ekonomi setiap tahunnya, di mana survei terhadap para pekerja kantor informal pada wilayah urban di Kolombia menunjukkan bahwa pendapat sejenis biasanya meniadakan pertimbangan dan faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan penghasilan yang dapat diperoleh oleh para pekerja. Selanjutnya, pada materi kedua terkait modal intelektual dan keuntungan investasi pendidikan. Nah, pada materi yang pertama yaitu integrasi ekonomi dan fragmentasi politik. Nah, secara makro, dari perspektif kualitatif akademik selayaknya bertanya mengenai fenomena dominan yang akan terjadi pada era globalisasi, di mana menurut Daniel Bell pada tahun 1978, kehidupan era globalisasi abad ke-21 ditandai oleh dua ranah kecenderungan besar yang bertentangan. Yang pertama, kecenderungan untuk berintegrasi atau bersinergi dalam kehidupan ekonomi, dan yang kedua, kecenderungan untuk terpecah belah atau terfragmentasi dalam kehidupan politik. Nah, sebagai konsep globalisasi menggambarkan dominasi horizon kompetitif yang mendorong orang-orang optimis untuk berpikir global dengan tindakan-tindakan kompetitif yang meskipun menginternasionalkan yang diharapkan tetap membumi. Nah, kehadiran era global tersebut telah mendorong kelahiran atas ide-ide baru di mana secara bersamaan praktik-praktik baru pun telah muncul dengan kultur dan kemampuan persaingan secara ekonomi yang berbeda. Nah, di mana keunggulan-keunggulan komparatif yang selama ini dipandang bisa untuk memerangi sebuah persaingan saat ini ternyata tidak lagi memadai. Nah, adapun pada bagian materi yang kedua yaitu norma pendidikan menuju masyarakat ekonomi pasar yang terbagi atas 3. Nah, pertama, hubungan masyarakat institusi persekolahan yang bergeser dari pola adversarial di mana antar pihak cenderung berjalan sendiri-sendiri dan terfokus ke pola kooperatif. Adapun yang kedua yaitu unit-unit organisasi di lingkungan institusi pendidikan yang melakukan ekstensial dari posisinya sebagai organisasi birokratik. Sementara yang ketiga yaitu kultur kerja yang bergeser dari kecenderungan komplain yang berstandar ganda yang menunggu isyarat dan serba takut melakukan prakarsa menuju formula yang menekankan inisiatif, percaya diri, dan otonom di bawah payung manajemen institusi. Nah, selanjutnya pada bagian yang ketiga yaitu modal intelektual dan komunitas akademik. Nah, tahun-tahun ini dinamika perubahan yang terjadi di universitas menunjukkan bahwa kita tengah memasuki agenda kerja yang lain dari sebelumnya, yang berupa era baru perguruan tinggi laksana sebuah hasil akademik yang tumbuh pada abad otomasi. Otomasi merupakan distribusi bahan ajar melalui media online secara digital, di mana online bermakna bahwa material bahan ajar dapat diakses melalui komputer yang menggunakan jaringan atau instrumen telekomunikasi. Sedangkan skema proses pembelajaran ini yang melahirkan minimalisasi interaksi dosen dengan mahasiswa, seiring dengan justifikasi sebagai bagian yang tidak to-based knowledge baru yang berbasis pengetahuan dan otomasi yang diasumsikan dapat memperbaiki kinerja pembelajaran, pemekaran akses secara lebih luas. Nah, adapun materi yang keempat yaitu mengenai dimensi material manusia. Nah, masyarakat masa depan akan terlibat dalam banyak fase kompetisi secara ketat, di mana sebuah kompetisi antara dua kelompok akan berakhir sama-sama menang jika satu sama lain berkekuatan sama. Ketika kelompok kaya berkompetisi dengan kelompok miskin, pasti ada kelompok yang kalah, karena dengan membedakan antara dimensi material dan dimensi batin, manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Pertama, manusia yang kaya materi, kaya batin atau nurani. Yang kedua itu manusia yang kaya materi tapi miskin batin atau nurani. Yang ketiga manusia miskin materi tapi kaya batin atau nurani. Yang keempat, manusia yang moderat secara materi dan batin atau nurani. Yang kelima itu manusia miskin materi, miskin
pula batin dan nuraninya. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu kemiskinan nirmateri. Pada multi tataran perilaku sosial dan kemanusiaan, bangsa kita benar-benar miskin secara materi, yang mana ditandai oleh perilaku normalkan normalitas atau sebaliknya menormalkan abnormalitas. Beberapa diantaranya yaitu yang pertama, telah muncul standar ganda pada berbagai lapisan masyarakat. Kedua itu pada tataran pendidikan dan pembelajaran terjadi penjungkir balikan norma edukasi dan akademik, yang dimana ditandai dan pemalsuan nilai atau siswa dan mahasiswa, kebiasaan anak didik dan mahasiswa untuk sekedar mendapat ijazah. Dan yang ketiga itu penjungkir balikan atas makna nilai-nilai sejati hak-hak manusia, seakan-akan dengan pribadi secara tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Yang keempat itu keterlibatan umum yang makin tidak terbentuk, baik di pasar-pasar, jalan raya, objek wisata, tempat fasilitas umum, dan sebagainya. Yang kelima itu ketidakpedulian elit kekuasaan dan elit politik atas kepentingan rakyat, ditandai tampilan mereka sebagai pengaruh bukan pamong praja. Adapun bagian keenam yaitu beberapa arah kebijakan dan biaya investasi SDM, merujuk pada program pembangunan nasional dan garis-garis besar haluan negara dari waktu ke waktu. Arah pembangunan pendidikan di Indonesia disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu mengupayakan perluasan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan yang berarti. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti untuk mengembalikan wibawa dan tenaga kependidikan. Yang ketiga itu melakukan pembaruan sistem pendidikan, yang dimana ini termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Yang keempat itu melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Demikian penjelasan materi dari kami terkait ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja, serta modal intelektual dan keuntungan investasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.